Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata dari data tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini kita diberikan suatu data berfrekuensi. Kemudian kita diminta mencari ini ya, rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata. Ini perhatikan langkah-langkahnya ya. Pertama, sebelum kita mencari rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata, ya kita harus menentukan dulu rata-ratanya berapa. Baru dari situ kan kita hitung simpangannya berapa gitu. Nah, cara menghitung rata-rata X bar untuk data berfrekuensi ini bisa kalian cek di materi statistika ada ya, materi standar lah. Yaitu caranya nanti adalah sigma I FI/XI dibagi dengan sigma I dari FI. Nah, apa yang dimaksud dengan FI/XI di sini? F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu berarti ya jumlah siswanya di sini. Jadi nanti kalau ini kita sebutnya sebagai F1, yang ini F2, dan seterusnya ini terakhir berarti F8. Nah, X-nya di situ, XI itu kan di sini nilainya ya. Tapi kalau kita cek, di sini nilainya itu diberikan dalam bentuk rentang. Jadi dari 10 sampai 20, 20 sampai 30, rentangnya berapa ya? Intinya 10 sampai 20 ada 8 siswa aja. Dan itu XI-nya itu kalau dia diberikan dalam rentang ini diambilnya nilai tengah nanti. 10 sampai 20 berarti nanti XI-nya kalau di sini terus ulang berarti tengah-tengahnya 10 tambah 20, 30 bagi 2 15. Gitu ya. Walaupun sebenarnya ini gini ya, kan bisa aja dia itu agak rendah, misalnya 11 atau agak tinggi beberapa gitu ya, ada yang 18 ada yang 19. Kita ambilnya tetap nilai tengah gitu ya untuk materi ini. Terus 20 sampai 30 ya berarti 25. Ini 35 dan seterusnya ya. Caranya sama semua. Intinya diambil tengah-tengahnya pas gitu. Oke, ini XI-nya. Kemudian kalau FI kali XI yang bagian ini berarti ya kita kalikan aja. FI kali XI berarti kalau dalam hal ini 8 dikali 15 itu ya. 8 kali 15 itu kan dia adalah 120. Nah gini, ini satu di sebelah sini ya, FI kali XI biar lebih jelas. Nah, FI kali XI berarti 120, yang ini 250, yang ini adalah 525 ya. 1125, 1100, 1170, 675, dan terakhir ini 85 kali 5 yaitu 425. Oke. Nah, tapi kan di sini yang kita hitung itu sigmanya. Sigma itu jumlahan. Berarti kalau yang paling gampang yang atasnya, yang bawah dulu ya, penyebut dulu. Sigma FI itu artinya ya jumlahan dari semua ini. 8 tambah 10 tambah 15 dan seterusnya. Itu kalau kita jumlahkan semua, nanti hasilnya adalah sama dengan 110. Gini ya, 110. Terus sigma FIXI ya berarti penjumlahan dari ini semua sampai ke kanan gini. Ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 5390. Ini ya. Ini adalah X barnya atau rata-ratanya dan kalau kita hitung hasilnya nanti adalah 49. Sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata. Sebelum masuk ke simpangan rata-rata, rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata, kita masuk dulu ke simpangannya dulu ya atau deviasinya. Jadi deviasi itu gini, kan di sini ada rata-rata nih X bar. Terus kita cek XI itu menyimpang seberapa jauh. Caranya nanti tinggal dikurangkan sebenarnya. Jadi namanya itu adalah XI dikurangi X bar. Ini pakai harga mutlak ya. Sehingga nanti untuk yang pertama nih, XI-nya kan dia 15. Oke, 15 yang ini. Terus X barnya kan 49 tadi rata-ratanya. Jadi 15 dikurangi 49 itu kan negatif 34 ya. Tapi kita tulis positif karena dia nilai mutlak gitu. Jadi yang ini 34, terus yang ini berarti ya 25 dikurangi 49 yaitu 24, terus yang ini 35 kurangi 49 berarti 14 gitu ya. Dan seterusnya ini berarti 4, 6, 16, terus yang ini 26, 36 berarti ya. Nah, seperti ini. Ini X min X barnya. Jadi yang ini namanya adalah simpangan. Simpangan atau deviasi. Oke. Simpangan atau deviasi. Nah, kemudian dari simpangan atau deviasi ini kita mencari
rata-rata ya, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Caranya nanti sama, tinggal kita kalikan dengan frekuensinya saja, karena ini data berfrekuensi. Jadi kita mencari rata-rata dari ini. Caranya berarti kan gini, XI min X bar, ini ya, ini rata-ratanya nih, ini saya simbolkan seperti ini saja. Berarti nanti ya sigma FI dikalikan XI min X bar, nah gini, dibagi dengan sigma FI. Jadi idenya itu sama dengan ini ya, ini mencari rata-rata data, kalau ini mencari rata-rata dari deviasi. Oke, jadi kita kalikan satu persatu nih, mulai dari F1, ini kan kalau dijabarkan gini ya, F1 dikalikan, maaf ini F1 dikalikan data pertama X1 dikurangi X bar, kemudian ditambah dan seterusnya sampai nanti F8 dikalikan data ke-8 dikurangi X bar, gini ya. Terus di sininya ada F1 dan seterusnya sampai F8. Ini kalau saya jabarkan, F1-nya itu adalah ini 8, kemudian simpangannya ini 34. Gitu ya, dan seterusnya sampai data ke-8 nanti F8-nya adalah 5, yang ini adalah 36. Kemudian F1 sampai F8 sama dengan yang ini, yaitu 110. Kemudian hasil yang atas ini silahkan nanti dihitung sendiri. Itu kalau saya hitung hasilnya nanti adalah 1644 dibagi dengan 110. Dan ini kalau kita bagi menjadi dalam bentuk desimal, nanti angkanya sekitar 14,945 sekian gitu ya. Dan ini kalau kita lihat di jawaban itu ada, karena nilai ini mendekati pilihan yang B ya, mendekati 14,95. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Jika mutlak 3x tambah A kurang dari 12 memiliki himpunan penyelesaian X sedemikian rupa 2 kurang dari X kurang dari 10, nilai 2A adalah titik-titik. Baik, ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan sifat nilai mutlak pada suatu pertidaksamaan ya. Jadi misal ada nilai mutlak X, dia itu adalah kurang dari A, maka ini ekuivalen dengan negatif A kurang dari X kurang dari A. Tapi kalau misalnya dia lebih dari, seperti ini misalnya, maka nanti dia sama saja dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Gitu ya. Terus kalau kita lihat di sini, dia kan tandanya di sini adalah kurang dari. Artinya kita pakai nanti sifat yang pertama ini. Jadi yang 3X ditambah A kurang dari 12, berarti dia ekuivalen dengan negatif 12 kurang dari 3X tambah A kurang dari 12. Oke. Nah, untuk mencari solusinya dalam bentuk X, berarti kedua ruas ini harus kita kurangkan dengan A, supaya A-nya hilang yang di tengah. Dia menjadi negatif 12 dikurangi A, kurang dari 3X, kurang dari 12 dikurang A. Kemudian supaya 3-nya juga saling meniadakan, kita bagi 3. Sehingga nanti dia menjadi negatif 12 dikurangi A bagi 3, itu dia menjadi kurang dari X kurang dari 12 kurangi A per 3. Nah, di sini sudah ada solusinya, yaitu bahwa solusinya adalah 2 kurang dari X kurang dari 10. Artinya, bagian ini kan sama berarti ya. Kalau kita ini ambil. Kita ambil saja yang kiri misalnya, berarti dia adalah negatif 12 negatif A per 3 sama dengan 2. Kemudian kita di sini tujuannya nanti mencari nilai dari 2A ya. Berarti 3-nya saya pindah ke kanan menjadi 2 kali 3. Berarti terus negatif A sama dengan 2 kali 3 itu 6. 12 saya pindah ke kanan menjadi positif. Oke, berarti negatif A adalah 18, atau kalau kita tulis A ya berarti negatif 18 ya. Berarti kalau 2A adalah 2 kali negatif 18, yang hasilnya adalah negatif 36. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E.